Silakan, Mam, saya serahkan waktu kepada pemateri. Sepertinya masih terdengar ya, Bang. Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Gimana, Kak? Aman. Aman ya? Aman, oke. Aman, jelas kok. Oke, siap. Tidak bising. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya ya Mams kita bisa sama-sama berkumpul di forum yang insya Allah penuh dengan kebaikan ini gitu ya. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, eh, selamat malam bunda-bunda hebat, ayah-ayah luar biasa yang mungkin pada malam ini ada juga yang join ya Kak ya. Tapi kalau aku lihat dari komen-komennya gitu yang ngetek-ngetek tuh kayaknya rata-rata bunda-bunda nih gitu yang ikut ya. Semoga masih tetap semangat dan selamat datang juga semua para peserta webinar yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada tim Mandira ID yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi yang sungguh luar biasa ini gitu ya, yang amat dinanti-nanti. Alhamdulillah saya akhirnya berkesempatan untuk menyampaikan di sini. Oke, gimana kabarnya nih bunda-bunda sekalian? Semoga tetap semangat ya, meskipun mungkin tadi pagi gitu ya, dari pagi sampai malam ini tuh banyak drama-drama gitu ya, melewati helaian-helaian drama sama si kecil gitu ya. Ada yang mungkin anaknya GTM, ada yang anaknya susah diajak tidur, diajak mandi gitu ya, kejar-kejaran. Mungkin ada juga yang lagi cekcok sama apa namanya, sama suaminya, sama istrinya. Tapi eh, dengan hebatnya gitu ya, bunda-bunda, mama-mama semua di sini masih menyempatkan untuk hadir di webinar kali ini. Ya, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan loh buat diri sendiri gitu ya. Oke, eh, saya yakin Bunda, kita bisa bersama-sama hadir di webinar kali ini bukan karena suatu kebetulan, ya. Tapi ada Allah yang menggerakkan hati kita loh. Maka kali ini eh, mohon hadirkan hati dan pikiran sepenuhnya dalam waktu 1 jam ini. Mari kita luruskan niat mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan kelas hari ini menjadi wasilah ya untuk Allah menghujamkan pemahaman, ketenangan dalam hati kita sebelum ke materi gitu ya. Jadi saya mau ngajak dulu bunda-bunda semua di sini. Mari kita sama-sama merenung dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan hati kita dengan harapan Allah Tuhan kita atau kalau ada yang non-Islam ya, Tuhan kita semua ridho gitu ya dan melembutkan hati kita agar ilmu dan sharing kita malam ini tuh nggak sia-sia ya, agar sharing-sharing kita malam ini tuh bisa benar-benar meresap bermanfaat bagi kita sebagai pendidik utama nih anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Jadi yuk mari aku minta untuk tundukkan dulu kepala sejenak gitu ya di rumah masing-masing. Nggak apa-apa sambil pegang anak sambil ngomong anak nggak apa-apa banget gitu ya. Pejamkan mata dulu bareng-bareng. Bunda-bunda, apakah suara aku terdengar jelas? Jelas. Jelas, Kak. Oke, ya udah ya. Yuk kita mulai yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang maha melembutkan hati ini. Sungguh bukan suatu kebetulan kami hadir di malam hari ini. Kami berkumpul di malam hari ini semata-mata ingin mengharap ridhomu, ya Allah. Ingin memperbaiki diri kami sebagai orang tua. Sungguh, ya Allah, kami hadir di sini bukan karena diri kami sudah hebat, bukan karena parenting kami sudah yang paling baik, bukan karena kami orang tua yang sempurna. Hari ini, dalam majelis ilmu dan forum yang insya Allah penuh dengan kebaikan ini, kami izin menundukkan hati kami, lembutkan hati kami, ya Allah, mudahkan semua ilmu di sharing malam hari ini merasuk ke dalam hati kami. Jadi nggak cuma teori, tapi bisa kita praktekkan bersama, gitu ya.
Teman-teman, bunda-bunda gitu ya, mams, semua yang udah hadir di sini. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kelas hari ini menjadi wasilah ya untuk Allah menghujamkan pemahaman, ketenangan dalam hati kita. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bunda-bunda, apa namanya? Kita next ke slide selanjutnya kali ya, Kak ya. Boleh di next ke slide selanjutnya. Oke. Nah, teman-teman, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan sebetulnya peran muslimah itu ada bermacam-macam nih, Bun. Di sini udah aku tulis ya. Ada 5 sebenarnya peran muslimah, peran perempuan gitu ya. Tapi yang kita bahas pada hari ini itu fokus pada perannya sebagai ibu. Nah, apa aja sih peran sebagai wanita ini, muslimah ini gitu ya? Pertama, perannya sebagai hamba Allah. Kalau yang non-Islam mungkin hamba Tuhan ya. Kedua, perannya sebagai seorang anak. Ketiga, sebagai seorang istri. Keempat, sebagai seorang ibu. Dan kelima, sebagai anggota masyarakat. Namun hari ini, izinkan aku gitu ya memfokuskan untuk kita membahas peran sebagai seorang ibu, sebagai bunda gitu ya. Nah, sebagai bunda ini bukanlah sebuah pekerjaan yang main-main. Kadang-kadang jadi ibu itu gak ada sekolahnya gitu ya Bun. Eh, Kayaknya tuh kalau kita mau jadi insinyur tuh ada kuliahnya, mau jadi dokter ada kuliahnya gitu ya, mau jadi guru juga ada kuliahnya. Nah, sedangkan jadi ibu itu apa gitu ya kuliahnya? Betul gak sih? Nah, kadang-kadang gitu apa namanya, alhamdulillah kalau misalkan banyak wanita-wanita atau seperti bunda-bunda ini yang mengikuti kajian-kajian parenting luar biasa Masya Allah, tapi kadang-kadang sebagian dari kita juga learning by doing, ya nggak sih, pas udah punya anak gitu ya baru kita belajar banyak hal gitu. Terkadang kan makanya kenapa anak pertama tuh selalu dijadikan kelinci percobaan gitu ya, terus nanti di anak kedua diperbaiki lagi, di anak ketiga diperbaiki lagi gitu. Pertama kali Jadi percobaan, yang kedua kita perbaiki, Mi. betul betul. Jadi maksudnya anak pertama tuh bener-bener anak yang lahir dalam masa kita tuh bener-bener minim ilmu gitu kan ya. Nah makanya kenapa tadi aku bilang menjadi ibu tuh bener-bener gak ada sekolahnya gitu ya Mams ya. Jadi mari kita lihat bagaimana agar kita ini termasuk saya sendiri gitu ya. Kita semua di sini termasuk seorang ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang menyiapkan generasi yang hebat buat masa depan insya Allah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang penyair mengatakan, ibu itu adalah madrasah, ibu adalah sekolah. Bila engkau menyiapkan, berarti engkau menyiapkan bangsa yang baik. Luar biasa nggak? Jadi kayak nggak se apa nggak sesepele itu loh gitu peran kita itu ya. Kalau ibu benar-benar mengerjakan fungsinya dengan baik, maka rumah itu akan mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan menjadi pondasi gitu ya, tunas dari berdirinya suatu peradaban, suatu masyarakat. Nah, makanya kenapa nih judul kita sekarang tuh membangun peradaban dari rumah gitu ya. Oke, bisa di next kakak di ini di apa namanya? Aku lampirkan nih di next slide, slide selanjutnya. Nah, di sini ada dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya, Bunda-bunda, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Nah, apa sih artinya gitu ya? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, ini menjadi ayat panduan gitu ya bagi para orang tua untuk menjadi contoh teladan buat anak-anaknya ya, pegangan kita. Allah aja meminta kita gitu ya, orang-orang beriman ini nggak cuma menjaga diri, tapi menjadikan dirimu contoh teladan dan kemudian jagalah keluargamu dari api neraka. Para bunda ayah, jadikan dirimu contoh teladan buat anak-anak kamu di rumah ya. Kemudian kamu ajak anak-anak kamu menjadi anak yang baik, soleh, kemudian melindungi diri kita semua dari api neraka, gitu ya kurang lebih maknanya. Ini tuh benar-benar yang aku jadikan panduan dalam mendidik anak selama ini, karena eh, ketika kita bergelar sebagai ibu gitu ya,
mohon diingat bahwa ini adalah bukan fase main-main lagi. Ini bukan saatnya sama seperti dulu kita pas masih gadis gitu ya, pas banyak main-main. Ini saatnya kita sebagai orang, sebagai sosok yang paling ditiru sama anak-anak kita nih. Ya, bukankah anak-anak usia dini itu adalah peniru ulung? Pernah dengar kan? Ya, jadi anak-anak tuh bener-bener dia tuh kayak pencetak kelakuan kita gitu ya. Kalau tiba-tiba misal kita menemukan dia bicara dari mana ini gitu ya, bicara kasar dari mana dia gitu kan? Kok dia bisa nyentak-nyentak gitu ya? Kita harus ingat bahwa dia itu peniru paling ulung di muka bumi ini gitu, bahwa apa namanya mereka adalah apa namanya melihat apapun yang kita lakukan, dia akan mengikuti mencontoh apapun yang membuat kadang membuat kita terkaget-kaget sama sikapnya itu gitu ya. Mungkin bisa jadi dia ngelihat kita marah-marah ke asisten rumah tangga gitu, hal sepele dia ngelihat, tapi dari situ dia bisa menilai, oh, marah-marah tuh boleh ya, gitu ya. Marah-marah sama orang yang di bawah kita tuh merendahkan itu boleh ya. Padahal kita tuh nggak secara sadar gitu, tapi dia melihat, menyimak, dan dia menyimpulkan lalu ditransformasikan jadi perilakunya. Ya, oke. Terus hal sepele kayak gini nih, Bun. Nanti kalau ada tante ini ya, teleponnya, kalau tantenya telepon atau tantenya datang, bilang mama nggak ada ya. Nah, anak di situ kelihatannya kayak hal sepele gitu ya, tapi anak di situ bisa menilai, oh, bohong tuh nggak apa-apa ya gitu. Bohong tuh nggak apa-apa gitu kan. Jadi maksudnya anak tuh sepolos itu loh, Mams gitu ya. Makanya kenapa kita tuh perannya besar banget dalam membentuk kepribadiannya. Masih dalam tasnya lagi ya? Kadang-kadang gitu Kak dia, Mams ya. Kalau si tante ini apa namanya ke rumah gitu ya, bilang mama nggak ada, padahal kita di rumah gitu, tanpa sadar dia ngajarin anak bohong gitu ya. Apa namanya, misalkan juga kita mau pulang janjinya jam 5 atau jam 6 gitu ya, terus kita tuh pulangnya agak telat tapi kita nggak ngabarin dulu gitu, itu juga bisa loh anak menilai bahwa oh, menepati janji itu tuh nggak perlu-perlu banget gitu. Nah, itu kemudian dia rekam, dia tiru, jadilah perbuatan dia sehari-hari. Ngeri gak sih? Dia main gadget terus karena lihat mungkin mamanya main gadget terus, main TikTok terus, Instagram terus, karena dia ngelihat mungkin ibunya scroll terus seharian gitu ya, all the time. Nah, kalau kebalikannya, kalau mamanya ngaji setiap hari, oh dia lihat mamanya ngaji, mamanya baca Quran, mamahnya sholatnya khusyuk gitu ya. Nah, sedangkan kalau kitanya aja berkebalikannya gitu, gimana ya? Anak juga pasti bilang, ngapain aku ngaji gitu? Ngapain aku ngaji sedangkan mama aja kayak gitu? Ngapain aku sholatnya harus khusyuk, harus pelan-pelan, sedangkan mama aja sholatnya itu nunggu sinetron iklan gitu. Pernah gak sih kalian kayak gitu? Nunggu sinetron iklan, terus pas sinetronnya mulai lagi langsung Assalamualaikum. Gitu ya. Mudah-mudahan di sini bunda-bunda nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, kita harus ingat betapa banyaknya keluarga yang hancur berantakan karena ibunya tuh enggan dalam mendidik anak-anaknya, gitu ya. Ibunya mengabaikan anak-anaknya begitu saja, padahal ibu adalah peletak dasar, Mams. Peletak dasar dalam pembentukan kepribadian anak yang soleh, gitu ya. Oke. Nah, ada nggak sih di sini bunda gitu ya, yang ngerasa kayak mendidik anak tuh kok kayaknya tuh lebih susah gitu ya daripada kerjaan kita di kantor. Kalau yang mama-mama di sini ada yang working moms ya. Kalau mama-mama ngerasa kayak gitu nggak apa-apa, validasi. Kita sama berarti gitu ya. Karena ternyata emang sama bedanya, kalau di kantor kita tuh ketemunya bos, ketemunya atasan. Tapi kalau di rumah kita ketemu bos juga gitu ya, bos kecil yang ketika dia bilang nggak mau, kita harus bujuk-bujuk dulu gitu ya. Beda sama bos di kantor gitu, tapi sama-sama gitu ya. Makanya kenapa terasa kayaknya tuh kok beratan kerja, apa, beratan ngurus anak gitu ya daripada kerja. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang membangun peradaban dari rumah. Peran ibu sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. Topik ini tuh keren banget ya, Mams, karena kita sering lupa kalau sebenarnya tuh rumah itu adalah sekolah pertama. Kita adalah guru terbaik buat anak-anak kita. Oke? Nah,
Setelah ini kita akan banyak banget bahas hal yang seru, mulai dari cara mendidik anak lewat bermain tuh kayak gimana gitu, seperti yang aku terapkan di konten-kontenku. Terus gimana sih caranya bikin anak tuh bisa fokus belajar dan merhatiin kita gitu ya. Banyak juga nih komen-komen yang nanya di konten-konten aku gitu setiap aku upload. Sampai gimana sih caranya kolaborasi ayah sama bundanya yang ternyata ini berpengaruh sebesar itu gitu ya. Terus apa namanya? Kita bisa slide kakak di apa namanya slide selanjutnya. Nah, mana sih? White ya. Ini ya. Kenapa rumah itu disebut sebagai awal peradaban? Di sini kita akan bahas. Kenapa sih gitu ya? Rumah tuh disebut-sebut sebagai pondasi, sebagai titik awal peradaban. Kita bisa lihat di sini ya, ada ilustrasi yang udah aku lampirkan, ilustrasi perkembangan otak anak ini, Mams. Mam bisa lihat. Anak, Mams, itu tidak dilahirkan dengan karakter bawaan. Jadi bohong kalau misalnya ada yang bilang, iya dia tuh goreng adat gitu ya. Kalau di bahasa Sunda tuh ada goreng adat. Goreng adat tuh kayak keras kepala gitu. Nah, dia tuh goreng adat soalnya bapaknya kayak gitu. Dia tuh pemalas soalnya ibunya juga mageran. Enggak gitu. Sebenarnya tuh nggak ada karakter yang dibawa dari lahir. Jadi aku gak setuju kalau ada yang bilang anak tuh turunan-turunan dia mah suka ini gitu ya. Gak setuju. Kenapa? Karena karakter itu tuh dibentuk, bukan bawaan gitu ya. Terutama di 7 tahun pertama. Bunda, kita lihat deh di sini. 5 tahun pertama kehidupan anak itu adalah masa emas gitu ya. Nah, kita sering banget denger nih frasa golden age ini gitu ya. Sebenarnya golden age ini tuh apa sih? Kok kayaknya tuh digaung-gaungkan sama si seluruh influencer parenting dan ahli-ahli. Termasuk aku sendiri menulis buku tentang golden age ini ya, kalau mama udah punya. Jadi di masa ini, otak anak tuh berkembang dengan sangat-sangat cepat dan pesat. Mams, ini mah beneran, serius ya. Bahkan mencapai 80% kapasitas dari otak orang dewasa. Nah, apa yang mereka dengar pada fase ini, yang mereka lihat, yang mereka rasakan, dan mereka alami, itu akan terekam kuat dan mempengaruhi cara mereka berpikir, bersikap, dan merasa di masa depan. Saat anak lahir bisa dilihat otak anak tuh udah terbentuk 25%. Baru lahir aja udah 25% dari otak orang dewasa. Makanya sebenarnya golden age itu dimulai dari masa kandungan gitu ya kalau kita mau memaksimalkan. Tapi nggak ada kata terlambat, Mams, tenang ya. 0 sampai 1 tahun udah 70% terbentuk gitu ya dari kapasitas orang dewasa, otak orang dewasa. Terus 1 sampai 3 tahun udah 85%. Secepat itu, Mams, dalam 3 tahun pertama. Di 3 sampai 5 tahun 92% dari ukuran otak orang dewasa. Jadi udah hampir menyerupai. So, sisanya yang bisa kita maksimalkan hanya 8%. Itu yang kenapa ini digaung-gaungkan gitu loh fase ini gitu ya. Karena tuh kita kalau melewatkan fase ini 5 tahun ke atas akan terasa sulit. Karena sisanya hanya 8% aja, Mams. Bayangin, akan sangat sulit dan butuh effort yang berkali-kali lipat gitu ya untuk mengubah anak gitu ya. Ingat lingkungan pertama anak itu bukan sekolah, bukan tempat les, bukan playgroupnya gitu ya, tapi di rumah. Saat anak tumbuh di rumah yang aman secara emosi, dia akan belajar mencintai, dia akan belajar memahami, dia akan belajar menghadapi dunia ini dengan nilai-nilai yang dia pegang erat. Ya, bahkan di penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua di rumah, ya, Mams, itu punya pengaruh yang jauh lebih besar daripada fasilitas di sekolah. Jadi kalau kita cuma ngandelin sekolah, nggak akan bisa gitu ya. Nothing. Kalian mau mengharapkan apa kalau kalian cuma mengharapkan dari gurunya? Makanya kenapa penting banget buat kita memaksimalkan peran gitu ya. Karena kita adalah pendidik utama buat anak-anak kita gitu ya. Nah, pernah nggak sih Bunda kepikiran gitu ya? Kalau anak salah bicara, kita tuh suka bilang, jangan gitu dong. Tapi pernah nggak sih kamu bercermin gitu ya? Anak tuh belajar dari siapa? Kamu kalau ngomong jangan sentak-sentak dong, jawab Bunda. Coba di flashback lagi deh. Kalau anaknya ganggu kita, misal ngerecokin kita apa, bisa diem nggak, Adek? Jadi sebenarnya salah siapa gitu ya? Kadang kita tuh harus
kalau jadi ibu tuh kayaknya kita tuh kayak harus sering-sering bercermin gitu loh, ya menurutku. Itu yang aku lakukan juga gitu. Aku juga tidak sempurna dan aku juga menerapkan hal itu gitu ya. Nah, anak itu bisa menjadi sabar, dia belajar dari bagaimana cara kita menunggu, bagaimana cara kita menghadapi antrian ketika di tempat umum. Anak belajar minta maaf dari bagaimana kita mau minta maaf ke dia. Kayak gitu. Makanya kenapa ibu itu disebut sebagai naskah hidup pertama yang akan anak baca setiap hari. Masya Allah, gak, Bang? Aku tuh suka terharu gitu ya kalau misalkan tuh udah ngomongin tentang peran ibu ini karena oh ternyata sebesar itu gitu ya peran ibu untuk anak-anaknya itu gitu. Terus next kakak kita bakal next slide kak, kita bakal apa namanya bahas nih gimana sih sebenarnya belajar apa namanya, oh ini ibu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kenapa disebut sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya? Dalam Islam ya, kita by data ya ngomongnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibumu, 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 kemudian ayahmu. 3 kali loh bun, disebutnya ya dibanding ayah di hadis riwayat Bukhari Muslim menunjukkan betapa besar pengaruh dan tanggung jawab ibu. Ayo, kita tuh udah nggak bisa ngeyel lagi karena kita emang kayak peran terbesar gitu ya buat anak. Terus ibu adalah sekolah utama, madrasah pertama. Karena dari lisannya keluar kata-kata pertama yang akan anak dengar, yang akan anak pelajari gitu ya setiap perilaku kita. Bahkan penelitian dari Harvard University menunjukkan kelekatan emosional yang aman, yang namanya tuh secure attachment gitu ya di masa kecil itu sangat berpengaruh langsung pada prestasi akademik, kesehatan mentalnya si anak, bahkan hubungan sosial mereka saat dewasa. Ya, jadi ternyata kelekatan kita sama anak tuh ya bisa berpengaruh besar ke kecerdasannya anak gitu ya, ke kefokusan anak, ke daya ingat anak, ke kesehatan mental anak, apakah dia nanti akan tumbuh menjadi anak yang gampang depresi, menyerah, atau dia bangkit berusaha punya daya juang yang lebih tinggi ketika ada masalah gitu ya. Bahkan hubungan sosial mereka dengan orang-orang di sekelilingnya kelak gitu ya. Masya Allah ya Mams ya. Boleh di slide kakak ke slide selanjutnya. Nah, eh, sebenarnya tuh gitu ya, Mams. Aku mau tanya, apa sih yang bikin kita tuh kesulitan buat memulai atau berproses gitu buat jadi pendidik utama anak-anak kita? Apa sih gitu? Aku pengen tahu deh. Coba dong satu, ada yang jump in gitu. Boleh gak kasih pendapat? Biar gak ngantuk gitu ya dengerin aku doang. Sebenarnya apa sih gitu yang bikin kita sulit memulai kalau dari mama-mama sendiri? Kalau aku sih mungkin nggak mau keluar dari zona nyaman ya Mbak ya. Oh ya, gak mau keluar dari zona nyaman. Eh, Kira-kira apa sih Kak yang menyulitkan kayak aku enggak lah, mending aku serahin aja lah ke guru gitu ya, mending udahlah cukup di sekolah aja gitu kan? Atau Nah, susah banget? Mm-mm. karena mungkin biasanya kayak oh biasanya ya kayak gini dia ntar pinter gitu mungkin ya. Pinter Oh gitu sendiri ya. gitu. Terus jadi kayak mungkin jadi mager atau kalau aku working mom ya tadi kan sempat nyinggung working mom. Nah, kadang Heeh. efek capek dari pulang kerja ini real ya. Betul, 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 betul. Aku setuju sih ya. Memang apa namanya? Kita juga gak bisa menghakimi gitu ya, meskipun kita posisi kita sebagai ibu rumah tangga tetap setiap orang tuh kayak punya keputusan yang berbeda-beda. Di sini aku lebih mau mengarah ke apa namanya? Apa sih sebenarnya yang dari internal kita tuh yang bikin kita tuh males untuk memulai gitu. Males untuk berproses gitu Ada ya. yang menjawab ini, Mam, kurang percaya diri, bingung mulai Kurang dari percaya. mana. Ya bingung mulai dari mana. Makanya kita belajar sama-sama di sini ya. Gitu. Oke, gini Mams. Menurut survei ya. Dan menurut apa namanya komentar-komentar yang banyak banget tuh kayaknya tuh sampai ribuan gitu ya di konten-kontenku. Kita ambil dari yang faktanya aja gitu ya, dari yang udah terjadi di komentar-komentar tuh. eh, Pernah nggak sih ngerasa kenapa kita tuh ngedidik atau ngajarin anak sendiri itu tuh kayaknya susah banget gitu ya. Sedangkan ngajarin anak orang lain tuh lebih mudah. Banyak banget guru yang curhat ke aku, kenapa ya aku tuh bisa loh ngajarin murid-muridku dengan baik, dengan sabar dan lembut, tapi kenapa ya kalau ngurusin anak sendiri tuh kok kayaknya terasa susah, terasa pengennya marah gitu ya, pengennya tuh kayak pakai bentakan, terus emosi terus
gitu-gitu ya. Makanya tuh kayak udahlah nggak usah. Ini kita bisa next Kak, ya di sini tuh ada aku tulis dua hal yang sering banget gitu ya menjadi hambatan para bunda-bunda dalam apa namanya memaksimalkan peran. Yaitu ada mindset, ada ekspektasi. Hmm. Kalian sering gak sih, Mams, nemuin komentar di kontenku aja di TikTok gitu ya, bisa di scroll yang paling viral aja. Lihat ribuan komen tuh isinya apa? Orang tuh gini ya, kalau ngelihat ibu yang lembut atau yang bagus bisa didik anaknya, itu tuh kenapa ya banyak yang bilang, ya iyalah dia bisa lembut, pasti jatah suaminya gede. Ya iyalah pasti suaminya ngejatahnya per bulan 2 digit. Ya iyalah lihat aja dari temboknya, pasti orang kaya, makanya bisa selembut itu. Makanya kenapa Nikita Willy itu sering dibilang kayak gitu ya? Ya iyalah dia bisa lembut ke anaknya karena dia maksudnya keadaan ekonominya stabil. Beda sama kita yang gini 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 dan sebagainya. Mama percaya nggak sih? Itu tuh sebenarnya mindset yang menyulitkan kita loh, yang menghambat kita buat berkembang gitu, buat bertumbuh dalam menjadi orang tua. Percaya gak, Mas? Eh, Baiknya pola asuh itu bukan melulu karena dompet yang tebal, tapi karena kemauan bertumbuh dan belajar dan memperbaiki. Seolah-olah gitu ya, kemampuan jadi ibu yang sabar dan penuh kasih itu cuman bisa dimiliki kalau finansial udah mapan. Aku gak memungkiri, Mams, ya, memang keadaan ekonomi itu sangat mempengaruhi mungkin mental beberapa ibu, gitu ya. Tapi ternyata ekonomi itu bukan satu-satunya kunci. Karena kenyataannya apa? Banyak banget loh ibu dengan dompet yang tebal, tapi hatinya terasa kosong. Ada ibu yang rumahnya megah, tapi batinnya lelah gitu ya. Ada juga ibu yang hidupnya sederhana aja, tapi punya kesadaran tinggi buat hadir sepenuhnya bagi anak-anaknya. Kalau kita berkata ekonomi adalah penentu utama pola asuh itu sukses atau tidak, aku nggak setuju. Karena nggak mungkin ada orang-orang kaya yang anaknya problematik, betul? Jadi sebenarnya semua itu Betul. bisa diusahakan, Mams, ya. Jangan dulu insecure, jangan dulu. Karena kenapa aku membahas dan mengangkat soal ini? Karena ini tuh terjadi banyak sekali setiap aku bikin konten sama anakku. Kenapa mereka malah fokus ke apa namanya jatah yang diberikan suamiku? Kenapa mereka malah fokus pasti pekerjaan suaminya ini dan itu gitu? Kayak oh, aku menemukan bahwa yang menjadi penghambat kita untuk memulai itu kadang memang mindset kita sendiri. Gitu ya, Mams ya. Jadi mendidik anak lembut itu bukan soal rekening, tapi soal kestabilan emosi. Mams dicatat ya. Disimpan baik-baik di mindset. Jadi kayak gak ada alasan lagi gitu loh buat kayak memulai eh, apa ya namanya mencari-cari apa ya namanya ya ketidaksempurnaan orang gitu-gitulah ya. Tapi tentang apa namanya kestabilan emosi, kesadaran diri kita sendiri dan luka batin yang berusaha kita sembuhkan. Itu kuncinya sebenarnya, bukan isi dompet gitu ya. Karena anak tuh nggak butuh rumah besar, Mams, tapi dia butuh hati ibunya yang luas, yang besar. Nggak butuh mainan mahal, tapi butuh kehadiran dan pelukan hangat setiap hari. Masya Allah ya. Jadi, yuk kita berhenti mengukur kemampuan jadi ibu tuh dari isi dompet. Karena nggak akan selesai-selesai gitu. Mulai ukur dari seberapa kita mau bertumbuh jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Demi anak-anak kita. Gitu ya. Yang kedua di sini ada ekspektasi. Ini tuh cuma dua kata gitu ya, tapi penjelasannya deret gitu ya. Aduh, gitu Mams ya. Yang kedua tuh ekspektasi. Kenapa ekspektasi gitu ya? Kenapa yang bikin kita sulit untuk ngajarin anak kita tuh apa? Ya ekspektasi gitu biasanya. Karena kita punya harapan yang lebih besar ke anak-anak kandung kita sendiri gitu. Kita punya tekanan beban yang pengen mereka cepet bisa ini, cepet bisa paham itu, cepet bisa duduk apa namanya duduk manis kalau di apa namanya kalau dijelasin apa-apa gitu ya. Pengen nurut, pintar. Kadang ekspektasi kita tuh begitu besar sampai kita tuh lupa. Anak kita tuh bukan sekedar proyek loh gitu. Mereka tuh manusia kecil yang butuh waktu,
butuh kasih sayang, butuh proses belajar yang berbeda dengan anak lain. Sama seperti kita gitu. Dia tuh manusia, nggak bisa disamaratakan, bisa ngelihat anak orang, misal ngelihat anakku kok bisa diem, duduk diem. Mams, itu tuh nggak terjadi begitu saja gitu. Melalui helaian usaha yang Masya Allah juga gitu. Nanti kita bahas strateginya apa aja ya, gitu. Nah, eh, ngajarin anak orang lain itu kerasa lebih mudah ya karena itu tadi kita nggak ada ekspektasi yang berlebihan ke anak orang lain gitu yang sering terjadi di guru-guru nih kalau di sini ada yang pendidik-pendidik gitu ya. Kita nggak punya ekspektasi yang besar di sana jadi kita lebih sabar lebih santai ternyata kalau kita bisa menurunkan ekspektasi kita apa kita punya ekspektasi yang realistis aja deh gitu buat anak kita itu tuh bisa mempengaruhi kesabaran kita dalam mendidik anak loh gitu ya kewarasan kita dalam mendidik anak jadi nggak apa-apa anak tuh sebenarnya punya Allah ya. Anak tuh amanah gitu ya kalau aku mikirnya anak itu amanah jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan usaha semaksimal mungkin gitu untuk hasilnya eh, ya tadi amanah gitu sesuai yang porsi Allah kasih ada anak yang mungkin prosesnya agak lambat ada yang anak mungkin cepet gitu tapi dia punya kelebihan di bidang lain gitu ya Mams ya. Jadi mulai hari ini coba kita lihat anak bukan dari apa yang mereka tuh belum bisa, tapi lihat setiap langkah kecil apa yang udah mereka capai hari ini. Gitu. Jangan lihat mereka tuh nggak bisa apa, tapi mereka lihat apa yang udah bisa dia capai hari ini langkah kecil aja. Apresiasi gitu ya. Karena kalau ekspektasi kita realistis, mendidik anak di rumah itu akan terasa ringan dan mudah insya Allah. Oke, slide selanjutnya ya Kak. Nih kita mulai ke pembahasan. Terus gimana Mom Adel belajar sambil bermain itu gimana gitu ya? Yang tadi aku bilang apa namanya tampilan yang kalian lihat di kontenku itu tidak serta-merta terjadi begitu saja karena melalui berbagai proses yang juga tidak mudah. Triknya apa saja gitu ya. Nih, kadang kita stres, Mams. Anak aku teh belum bisa ngapa-ngapain. Kenapa ya 5 tahun kok beda gitu ya sama anak yang di kamera, yang di konten-konten gitu ya. Kenapa ya anakku tuh belajar baru 5 menit aja tuh udah kemana-mana, Bun. Ini tuh gimana gitu ya. Udahlah, serahin aja lah ke guru les. Serahin aja lah ke gurunya. Udah aku udah capek lah. Gak bisa kalau sama aku nggak bisa gitu ya. Berubah jadi Sumala misal. Padahal Mams, belajar tuh nggak harus selalu di meja belajar, nggak harus selalu di papan tulis gitu, nggak harus selalu di buku. Ini apa satu tambah satu apa, dua tambah satu apa? No gitu. Anak bisa belajar banyak hal dari bermain. Belajar logika dari sekedar bermain Lego, belajar empati dari sekedar main apa namanya dokter-dokteran gitu ya, leadership dari pura-pura jadi guru. Itu tuh anak belajar loh gitu ya. Jangan pernah anggap main itu buang-buang waktu. Karena di balik permainan khususnya bersama kita, itu ada pembelajaran besar yang sedang bekerja. Kayak nggak sih? Nah, terus gimana dong caranya biar anak mau fokus gitu ya. Eh, Bisa duduk sambil belajar sambil bermain tuh gimana? Oke, slide selanjutnya kakak. Nah, oke, nah di sini aku udah uraikan ya, Mam, secara simpel gitu, biar cepet dipahami sama mama-mama. Biar anak fokus belajar tuh apa aja? Ada 5 tips dari aku, boleh dicatat, Mam, sekarang ya di notes. Nah, yang pertama bangun koneksi sebelum instruksi. Ini tuh apa sih? Nanti kita bahas gitu ya. Terus yang kedua, pahami learning style-nya anak apa. Apakah dia visual, auditory, kinestik, reading, writing, itu kayak gimana nanti kita bahas. Ketiga, perhatikan kondisi emosionalnya si anak. Ya, terus selanjutnya gunakan strategi Pomodoro. Apa nih, kayak baso gitu ya, baso Pomodoro. Nah, belajar 10 menit, main 5 menit. Kayak gimana tuh, Bun? Nanti kita bahas ya. Yang selanjutnya kolaborasi orang tua, ayah dan bunda. Yang tadi udah sempet aku spill di depan. Ya, oke. Kita langsung aja ke poin yang pertama, Kakak. Bangun koneksi sebelum instruksi di slide selanjutnya. Nih ya, benar-benar pasti udah pernah lihat dong gambar ini ya kayaknya baterai kasih sayang gitu ya, udah di mana-mana dibahas. Nih, bangun koneksi sebelum instruksi. Mams, anak-anak kita tuh nggak peduli kita punya metode belajar paling hebat sekalipun gitu. Mams tahu gak sih, aku tuh basicnya itu bukan guru gitu ya. Aku
aku bukan guru, aku juga bukan guru bahasa Inggris, tapi aku percaya ini, anak-anak nggak peduli kita apa basicnya, apa kuliah kita, apa metode belajar yang paling hebat yang kita punya. Karena metode belajar terbaik itu bukan cara kita mengajar, tapi gimana anak merasa dicintai dulu sebelum dia belajar. Percaya nggak? Anak yang full tangki cintanya itu akan lebih mudah untuk belajar dan percaya diri dimanapun. Gitu ya. Kenapa aku bilang connection before correction? Koneksi dulu sebelum perintah. Sebelum kasih arahan atau meminta anak belajar, penting banget buat kita ngisi dulu nih kebutuhan emosionalnya anak tuh terlebih dahulu. Jangan buru-buru langsung. Coba deh bedain. Adek, belajar sekarang. Duduk di sini, buka bukunya. Ayo ini 15 sama 15 berapa? Gitu ya. Tentu kita aja gitu ya kalau yang belum siap, belum terikat, terus disuruh apaan sih ini gitu ya. Merasa kayak, apa sih ini kayak disuruh-suruh aja gitu merasanya. Ya, ketika anak merasa dicintai, diperhatikan, dan dihargai terlebih dahulu, dia itu akan mudah menerima arahan. Itu yang aku rasain ya dari pengalaman pribadiku. Jadi, koneksi emosional itu adalah pintu utama untuk masuk ke hati anak. Jadi, tanpa koneksi, tanpa connection, instruksi seringkali hanya terasa seperti perintah gitu yang bikin anak tuh menolak begitu saja. Ya kayak tadi gitu, tiba-tiba lagi kita udah gak ketemu seharian gitu ya karena kita sibuk ini tuh tiba-tiba belajar cepetan buka bukunya. Ini tambah ini berapa? Gimana gak stres teng tuh langsung ya otak anak. Gimana mau happy gitu. Jadi kenapa penting untuk kita mengisi tangki cinta anak di sebelah sini ya, di sebelah kiri aku udah lampirkan. Nah, anak tuh punya love tanknya sendiri-sendiri gitu ya. Ketika tangki ini penuh, anak merasa aman, berharga, dan tentunya siap belajar. Nah, kalau anak yang kosong secara emosional, dia perhatiin deh. Biasanya dia susah fokus, rewelan, ya cranky. Biasanya kalau udah kurang perhatian dari kita, menolak belajar karena dia bukan butuh ilmu, tapi dia haus perhatian itu. Ya. Terus gimana sih Bun caranya mengisi tangki cinta sebelum belajar itu? Kalau aku eh, menyesuaikan bahasa cinta anakku, misalkan dipeluk dulu, kontak mata hangat. Terus kalau aku bercanda dan bermain ringan dulu, gak langsung diajak, ayo belajar, enggak. Diajak main dulu apa yang dia suka terlibat di dalam dunianya. Karena ini bisa membangun kelekatan, kedekatan. Kalau anaknya word of affirmation bisa juga di apa namanya apresiasi, afirmasi dengan kalimat yang positif. Ya, Mams. Di sini kita perjelas ya. Di sini ada baterai kasih sayang. Jadi, gimana caranya ngisi baterai kasih sayang? Mungkin di sini Mams ada sebagian yang udah tahu ya. Kita bahas ulang biar nggak lupa. Ini aku sering juga bawain di webinarku gitu ya, karena itu tuh penting banget. Nah, di usia, kalau anak Mams usia 0 sampai 4 tahun, ternyata semua tipe tangki cintanya harus diisi gitu ya. Terus-terusan kelima-limanya. Jadi anak tuh eh, apa namanya? Merasa dicintai dengan caranya. Setiap anak tuh kayak bisa merasa dicintai dengan apa namanya? Tipenya sendiri. Buat anak yang bahasa cintanya kata pendukung, dia akan merasa dicintai, dihargai, lebih dekat lagi dengan orang tua ketika kita bisa apa namanya memberikan afirmasi positif lewat kata-kata, memberi apresiasi, pujian. Tapi beda lagi sama anak yang misalkan sentuhan fisik gitu ya. Jadi yang punya bahasa cinta tuh bukan cuma kita gitu ya ibunya, antara istri sama suami, tapi ternyata anak juga punya. Nah, eh, terus kalau anak yang punya quality time ini, bahasa cinta kasih apa namanya quality time atau sentuhan fisik, dia nggak akan bisa cuma sekedar dilayanin aja gitu ya. Maksudnya dikasih minum, dikasih apa, disuapin. Dia butuh yang namanya dipeluk, dibelai. Nah, soal ini berarti Mams harus pinter-pinter nih nilai eh, bahasa cinta anak Mams ini apa sih di rumah gitu ya. Harus pinter-pinter mengobservasi gitu ya. Aku yakin ibunya tuh pasti ngerti banget anak kita tuh kayak gimana. Karena biasanya nih kalau anak-anak yang dia tuh
apa namanya bahasa cintanya kata pendukung gitu kayak anakku kayak word of affirmation dia tuh kayak suka puji kita, Bunda cantik sekali, Bunda terima kasih sudah menjadi guru yang terbaik untuk aku, kayak gitu-gitu. Itu biasanya dia itu bahasa cintanya gitu ya, kata-kata word of affirmation. Nah, tapi ya 0 sampai 4 tahun itu semuanya perlu diisi. Tapi kalau udah 5 tahun ke atas, kita bisa mengisinya dua aja gitu, dua yang paling dominan. Misalkan anak kita tuh punya bahasa cinta, sentuhan fisik dan quality time. Ya udah, itu yang paling sering kita berikan ke dia gitu untuk membuat mereka merasa dicintai. Mencintai anak itu gampang, Mams, tapi membuat anak merasa dicintai itu yang sulit. Nah, makanya ada caranya. Oke, clear ya. Terus yang selanjutnya, apalagi nih Kak, poin selanjutnya. Next slide ya. Nah, yang kedua yang bikin anak fokus itu metode yang cocok. Makanya kenapa kita perlu memahami learning style-nya anak kita ini apa gitu. Selain kita memahami bahasa cinta anak, kita juga harus bisa memahami learning style-nya, gaya belajarnya. Ya, metode belajar yang paling anak sukain teh apa gitu ya. Nah, anak tuh belajar dari bermain, bergerak, mengeksplorasi. Kalau belajarnya mungkin terlalu banyak duduk, tuh anak biasanya gampang rewel karena apa namanya? Bagi anak yang punya gaya belajar kinestik itu tuh membosankan. Nah, makanya kenapa penting buat kita. Kadang bukan karena anak tuh nakal atau dia nggak suka belajar, tapi jangan-jangan kita yang salah menerapkan metode belajar ke si anak. Setuju nggak? Gitu ya. Yang pertama nih, kita lihat learning style tuh ada apa aja sih gitu ya. Learning stylenya anak tuh ada banyak, gaya belajarnya anak tuh mams, tipenya banyak sekali. Kita lihat di slide selanjutnya Kakak. Nah, yang pertama ada visual ya. Visual learner. Ini tuh belajar dia melalui visual, melalui penglihatan. Nah, ciri anak-anak yang punya gaya belajar visual ini biasanya dia tuh suka sama gambar-gambar sama ilustrasi diagram warna atau video yang colorful gitu ya. Dia tuh lebih mudah mengingat ketika ada gambar dibandingkan hanya tulisan, tulisan tok gitu. Ciri-cirinya ya buat mengenali. Nanti kenali sendiri apa sih sebenarnya learning style-nya anak-anak Bunda. Nah, contoh cara belajar anak-anak yang kayak gini gimana? Gunakan flashcard, ya. Terus juga bisa pakai video animasi, terus eh, pakai gambar atau pakai papan tulis yang udah didekor-dekor. Tuh biasanya anak-anak visual tuh gitu senang banget gitu ya. Nah, ada anak yang kalau lihat gambar tuh dia langsung paham gitu. Mereka tuh kayak kamera berjalan yang bisa menyimpan semua yang dia lihat. Nah, kalau anak yang visual ini, kita harus paham kalau dia tuh butuh sesuatu yang warna-warni gitu ya, yang penuh ilustrasi. Nggak bisa dipaksakan hanya dengan mendengarkan. Nggak bisa gitu ya. Jadi bukan berarti anak kita itu kok kurang pinter, kok agak nakal. Bukan gitu ya. Bisa jadi learning style-nya yang belum kita temukan. Terus yang kedua, slide selanjutnya kakak, ada auditory learner. Belajarnya melalui pendengaran. Kalau anak yang kayak gini, biasanya nih kayak anakku, Mams, sukanya dengerin bundanya nyanyi, dengerin bundanya cerita, dengerin bundanya diskusi. Ya, mereka lebih mudah mengingat kalau mereka dibacain, dijelasin dengan yang ekspresif gitu ya. Nah, contoh belajarnya apa? Bacain buku dengan intonasi yang menarik. Nah, kenapa ya suara aku tuh kadang kayak sok imut gitu ya kalau lagi konten gitu sama anak-anakku. Karena anak-anakku tuh lebih suka, dia lebih tahan duduk lama kalau aku sok imut ngikutin dunia dia, ngikutin suara dia. Are you ready? Bisa kayak gitu. Ready. Jadi nggak bisa kita kayak dengan mood yang maksudnya are you ready? Gak akan bisa gitu ya. Apalagi untuk anak-anak yang auditory learner gini. Ya, yang auditory ini belajar melalui pendengaran ini kita bisa menggunakan lagu,
menggunakan hafalan atau misal suara, penjelasan dan sebagainya. Nah, ada anak yang ketika dibacakan cerita mereka bisa ulang loh dengan detail karena anak auditori ini suka belajar sambil denger. Jadi jangan ragu ajak mereka ngobrol atau nyanyiin pelajaran. Makanya kenapa tuh beberapa kali kayak aku nge-share anakku baca buku yang ada suaranya gitu kayak soundbook gitu. Karena emang aku kayak menyesuaikan gaya belajarnya dia gitu biar masuk ke otaknya dengan happy gitu. Terus next slide Kakak ada kinesthetic learner. Kinesthetic learner ini apa sih? Nah, kinestik, belajar dengan bergerak, meraba-raba. Nah, ciri-ciri anak yang kinestik ini kayak gimana? Coba ya dilihat di anak mams. Biasanya anaknya tuh susah anteng, susah diem. Sukanya tuh ngoprek gitu ya kalau di Sundanya. Suka menyentuh, bongkar pasang sesuatu. Kalau mainan tuh kayaknya dibongkar, perintilin gitu ya. Karena mereka suka praktek langsung. Ya, mereka nggak bisa dipaksa duduk sini dengerin bunda nyanyi. Nggak bisa, karena mereka sukanya gerak gitu, belajar sambil gerak. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Nggak bisa dipaksakan anak yang kinestik terus diajarin dengan mendengarkan aja atau ngeliat tulisan. Nggak bisa gitu ya. Nah, contoh belajarnya kayak gimana? Eksperimen science. Sekarang udah banyak banget loh tutorialnya gitu ya. Gimana sih apa namanya ngajarin eksperimen science ke anak-anak. Terus juga bisa bermain role play gitu ya, bermain sambil jalan-jalan atau nyanyi sambil bergerak-gerak tuh anak-anak gimnastik suka tuh kayak gitu gitu ya. Anaknya tuh tipe-tipe yang suka belajar sambil praktek. Makanya dia lebih cepat paham kalau dia memegang langsung, merasakan langsung atau mencoba sendiri gitu ya sensasinya. Seru banget nih anak-anak kinesik nih. Misalnya belajar dengan meraba langsung benda yang kita ajarkan gitu dan sebagainya. Terus next slide kakak selanjutnya ada reading atau writing learner, sorry. Belajar lewat membaca dan menulis. Ada loh anak-anak yang dia tuh suka menulis note, catatan, baca buku, bikin daftar, bikin journaling gitu-gitu. Ya, contohnya tuh mereka biasanya seneng nih kayak bikin notes, ditempel di kamar, tulis cerita, catat hal-hal yang baru dipelajari. Kalau kita dulu suka ini loh, main diary, dare diary itu loh ya, yang pakai apa teh namanya itu teh? Apa ya moms yang apa sih binder itu loh ya kita zaman kecil suka dari nah bisa jadi tuh learning style kita menulis gitu ya karena aku ngerasain oh ternyata aku tuh itu ya learning style pantas aku suka curhat di Dear Diary gitu ada gak sih moms yang kayak gitu juga itu nah eh, apa ya namanya kita intinya harus paham gitu ya karena setiap anak itu unik. Gak ada cara belajar yang lebih hebat dari yang lain. Belum tentu anak yang kinestik ini lebih nakal daripada anak yang bisa apa namanya belajar dengan writing atau reading tadi. Belum tentu gitu. Bukan berarti aku selalu bilang bukan berarti anak kita nakal atau anak kita eh, lebih kurang pintar. Tapi apa namanya karena kita aja yang belum menemukan learning style-nya anak kita sendiri. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah mengenali gaya belajar anak. Dicatat ya supaya proses belajarnya terasa menyenangkan, bukan membebani. Oke, yang ketiga, next slide kakak. Nih, ada kondisi emosionalnya anak. Kita harus juga, sorry. Oh, iya, ini sepertinya ada yang kelewat. Teknik Pomodoro dulu ya, kita kita atur. Kita ini apa kita bahas. Strategi Pomodoro tuh apa ya? Kok kayak aku tuh suka ngedenger ini tuh kayak bakso gitu loh, Mas. Baik banget bakso-bakso yang apa namanya tuh Podomoro gitu ya. Ibu-ibu. Nah, strategi Pomodoro ini tuh kayak strategi yang benar-benar ngaruh banget di anak-anak aku. Jadi kita harus sadar kalau anak di bawah usia 5 tahun itu rentang fokusnya memang masih sangat minim. Jadi kita nggak bisa memaksakan dia untuk duduk diam dalam waktu 1 jam ngedengerin kita atau belajar. Nggak akan bisa. Soalnya yang ada dia burn out, stres gitu ya. Nah, aku tahu banget rasanya kita udah capek-capek bikin worksheet gitu ya. Udah beli worksheet nih banyak, setumpukan di print. Terus anak bukannya mau ngerjain malah lari-lari. Ternyata bukan anak kita yang nakal, tapi waktunya yang belum pas dan strateginya belum tepat. Ya,
Nah, dulu juga anakku kayak gitu ya. Aku nggak paham. Pokoknya kamu sejam harus dengerin bunda, kamu sejam harus ngerjain ini, hafalin kosakata baru. Nggak bisa anak digituin, apalagi 5 tahun ke bawah gitu ya. Terus aku coba ganti strategi, Mams. Belajar 10 menit, terus main 5 menit. Sebentar banget gak sih? Tapi itu malah neret banget di otak anakku. 10 menit belajar, mainnya 5 menit. Nah, gimana caranya? Ternyata ya, ini tuh lebih efektif daripada maksa anak duduk berjam-jam. Kalau anakku sendiri tuh kayak belajar kosakata, belajar, terus 5 menit aku selingin pakai lagu, aku selingin pakai games. Lebih seneng dia gitu ya. Jadi nanti istirahat dulu, main dulu. Baru nanti 10 menit kita lanjutkan lagi. Kalau awal jangan berekspektasi terlalu terlalu apa namanya? Terlalu banyak karena ini tuh teknik Pomodoro ini tuh bertahap, Mams. Jadi anakku pun kayak 10 menit dulu, 5 menit istirahat, udah selesai. Besoknya 10 menit lagi, 5 menit istirahat, 10 menit belajar lagi, 5 menit istirahat. Ada kemajuan. Minggu depannya lagi udah 10 menit, 5 menit main, 10 menit belajar, 5 menit main, 10 menit belajar lagi, 5 menit main. Jadi bertahap gitu loh, nggak bisa yang langsung. Jadi nggak apa-apa, misalkan hari ini anak kita baru mau belajar 10 menit terus main 5 menit, nggak apa-apa. Besok kita tambah lagi ya, nak. Gitu ya. Jadi ini soal strategi. Ternyata kita banyak yang salah maksa anak ngerjain PR atau maksa anak ngafalin sesuatu di waktu eh di waktu berjam-jam gitu. Padahal tuh anak tuh kayak malah burn out gitu ya. Coba deh buktiin, Mams. Dicoba ya, Mams. Next slide, Kakak. Nah, kolaborasi ayah dan ibu nih di next slide. Ada nggak, Kak? Halo? Oke. Kolaborasi ayah dan ibu. Oke ya. Jadi, peradaban itu dibangun bersama, Mams. Ya, ibu adalah pondasi, ayah adalah tiang penyangga. Kalau sebuah rumah tuh diibaratkan seperti itu. Ya, kalau diibaratkan sebuah sayap, ya, eh, apa namanya, anak tuh butuh dua sayap untuk terbang. Keren nggak? Jadi anak tuh butuh dua sayap untuk terbang, nggak cuman sebelah ibunya, ya. Peradaban itu nggak bisa dibangun sendirian, Mas. Ibu jadi pondasi, ayah jadi tiang penyangga yang nggak boleh hilang dan nggak bisa ditawar. Karena anak itu butuh ayah yang hadir, bukan ayah yang sempurna, gitu ya. Anak nggak butuh ayah yang sempurna, yang parentingnya bagus, nggak. Dia tuh kadang cuma butuh ayah yang hadir, terlibat. Cukup diajak ngobrol gitu ya, duduk bareng, eh atau bilang apa namanya apresiasi, ayah bangga banget loh sama kamu gitu ya. Itu tuh udah cukup banget bikin karakternya kuat gitu ya. Aku tahu ini nggak mudah karena banyak sekali eh, kondisi rumah tangga yang suaminya harus berjauhan gitu ya, LDM. Aku juga merasakan hal tersebut dan itu memang tidak mudah poin yang ini. Tapi zaman sekarang insya Allah udah canggih, Mams, gitu ya. Udah ada video call, udah ada webinar seperti ini gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi buat ayah untuk abai, untuk tidak terlibat gitu ya. Oke, Mams, boleh next terakhir ya ini. Ya, Mams, kita baca yuk sama-sama. Ya, jadi jangan pernah remehkan waktu-waktu kecil ya yang kita habiskan bersama anak-anak, karena dari situlah masa depan anak dibentuk. Satu pelukan, satu pujian, satu dongeng sebelum tidur. Mungkin terlihat sepele, tapi itu adalah fondasi besar dari sebuah peradaban. Mams, hari ini mungkin kita lelah. Tapi suatu hari nanti kita akan melihat anak kita berdiri gagah dan berkata, "Terima kasih sudah jadi rumah pertama dalam hidupku, Bunda." Gitu ya, Mam. Semoga kata-kata ini bisa kita resap
tapi dengan sebaik-baiknya. Sekian materi yang bisa aku sampaikan di malam hari ini. Pas banget ya 1 jam. Semoga bisa dipahami dengan baik gitu ya. Aku di sini bukan yang paling sempurna, bukan ibu yang sempurna, yang parentingnya udah paling sukses, enggak. Aku juga sama posisinya seperti kalian yang sedang belajar, tertatih, bangun, jatuh lagi, bangun lagi, sama gitu ya. Kita belajar bareng-bareng. Terima kasih, Mams, komen-komennya. Baik, Sesuatu yang Masya Allah. namanya. Iya, banyak yang bikin coretan love-love gitu ya. Masya Allah, closing statementnya sangat menggetarkan hati. Terima kasih. Materi 1 jam ini sangat padat. Sebelumnya, em, saya berterima kasih materinya sangat. Ini ya, aku aja sampai nulis gitu ya di buku catatan gitu. Kayak ternyata banyak materi yang baru saya terima hari ini gitu. Padahal saya sudah anaknya udah 5 tahun gitu ya. Terima kasih Masya sekali Allah, lagi Mama senior. Deliani. Iya. Sama-sama, Kak. Baik, Kebetulan. sebelumnya saya izin bertanya, kira-kira berkenan sampai jam berapa ya Mam untuk Q&A? Dan mungkin kita nerima berapa pertanyaan? Oke, karena ini udah waktu jam tidurnya anakku, jadi aku hanya membuka 3 pertanyaan ya, Kakak. Baik, baik. Mungkin kita buka yang langsung live dan satu atau dua dan satu pertanyaan yang dari grup ya. Silahkan yang ingin bertanya untuk raise hand. Pertanyaannya mohon yang singkat padat, 1 2 kalimat gitu ya. Jadi biar segera cepat dijawab. Ada yang raise hand? Kalau nggak saya bacakan. Oh, ada yang raise hand. Silahkan untuk open mic, Mam. Oh ya, silahkan Mam Vita, silahkan untuk bertanya. Silahkan ditanyakan dengan menyebutkan nama, anaknya usia berapa, kemudian pertanyaannya apa. Silahkan ya. Oh, suara anaknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini luar Salam. biasa diberi kesempatan ya. Perkenalkan nama saya Vita Fatria, usia anak saya itu 3 tahun. Terus saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Seperti yang Mam katakan tadi, benar sekali ya. Saya juga seorang pendidik, guru. Tapi ketika melatih atau mengajar anak itu luar biasa tantangannya gitu kan. Nah, jadi pertanyaan saya di sini kan tadi ada teknik atau cara mengajar anak tuh supaya dia bisa memahami. Ada nggak kemungkinan teknik untuk mengajar anak itu tidak hanya satu, bisa lebih dari dua gitu? Karena model anak saya ini, alhamdulillah soleh, dia itu aktif gitu, nggak bisa diam, bergerak. Jadi yang saya ikuti, saya buat ketika saya mengajarkan dia itu variatif ya, dari bernyanyi, bergerak gitu, membaca buku juga gitu. Jadi diseling-selingi. Jadi kesimpulan dari pertanyaan saya, bisa nggak teknik mengajarnya tuh lebih dari satu gitu, atau terfokus pada model si anak yang dia itu aktif bergerak saja gitu. Mungkin itu saja, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau nunggu 3 pertanyaan dulu, Kakak? Mungkin langsung dijawab dulu, Langsung takutnya aja lupa ya. nanti kita ya. Oke, oke, terima kasih Mom Vita ya udah memberikan pertanyaan. Aku senang banget dan pertanyaan ini bagus banget karena memang aku belum sempat jelasin tadi ya. Jadi setiap anak itu eh, punya kemungkinan memiliki dua learning style sekaligus atau bahkan 2 atau 3 gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, sangat tidak menutup kemungkinan. Termasuk itu yang terjadi di anakku sendiri, Mams Vita, gitu ya. Jadi 2S ini 2S ya. Anakku ada 2 gitu ya dari S semua. Jadi aku bilangnya 2S ini dia tuh punya learning style visual sama audio. Nah, itu yang membuat kenapa aku di kontenku itu ngajarin mereka dengan cara nyanyi. Tapi juga kadang suka ada visual, gambar gitu. Karena emang dia punya kombinasi learning style tersebut. Jadi, pintar-pintar kita, kalau anak kita punya 2 learning style yang berbeda, kita juga harus menerapkan 2 metode yang berbeda. Jadi, jangan itu-itu saja. Gitu ya. Kita juga harus combine. Kalau aku kan tadi karena visual sama auditory, jadi aku nyanyi, tapi ada visualnya juga tuh. Kayak misal kita belajar shape, shape tentang apa namanya square and circle sambil nyanyi, tapi ada gambarnya. Nah,
Itu. Itulah yang menyebabkan kenapa aku masih ngeprint gambar padahal aku udah nyanyi. Biar anaknya jelas gitu. Karena anakku juga sama sayang punya dua learning style yang berbeda gitu. Jadi tetap dicombine gitu ya metodenya. Gitu sih Mam Swita, semangat terus ya. Makasih udah mau belajar. Semoga membantu. Masya Allah, terima kasih. Selanjutnya saya ambil satu lagi yang ini ya, raise hand, dan satu lagi yang dari grup. Silakan Mam Intan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Waalaikumsalam. kesempatannya ya. Jadi aku mau nanya tadi sih, Kak. Tadi aku lebih ke apa ya, karena masih kecil juga ya anak saya. Masih 15 bulan, tapi udah mulai apa ya, secara komunikasi gitu ya, suka pengen gitu, marah gitu. Nah itu mungkin bisa di apa ya, dikasih apa ya, harusnya kayak gimana sih gitu kalau kita nih mau melarang anak biar tadi ya nggak membentuk karakter yang jadinya jelek gitu ya buat anak gitu, karena pasti kan anak tuh harus tetap dikasih tahu ya yang mana yang salah dan yang mana yang benar gitu. Nah itu batasan-batasan kitanya kayak gimana sih gitu biar kita tuh nggak marah-marah gitu ya ke anak. Paling itu aja Kak, makasih. Terima kasih Mam Intan. Sorry. Mam Intan, terima kasih banget ya. Pertanyaannya bagus banget karena ini relate banget deh kayaknya ya sering terjadi di para mama-mama lainnya, termasuk aku sendiri gitu ya. Meskipun anak kita terbilang masih kecil gitu ya, masih 15 bulan atau 1 tahun atau bahkan di bawah 1 tahun, tidak menutup kemungkinan kita tuh terpancing emosi gitu. Karena kalau mama tanya parenting apa yang paling bagus, aku akan jawab, Mams, eh, sebagus apapun materi parenting atau metode parenting yang ada, itu gak akan bisa diterapkan dengan baik kalau mamasnya sendiri belum selesai sama perasaannya, gitu ya. Kenapa? Jadi yang pertama, kenapa sebelum menghadapi anak itu kita harus sadar betul, sadar betul mengenali emosi kita, apa yang kita butuhkan, apa yang pengen gitu kita tuntaskan, kayak gitu ya. Jadi, Yeay. nah, eh, balik lagi ya. Jadi, sebelum kita ke metode parenting apa yang paling bagus, yang paling cocok, teknik apa, kita harus apa namanya stabil dulu nih emosinya sebagai ibu, gitu ya, Mams ya. Karena sangat tidak mungkin untuk kita menerapkan metode parenting. Aku sendiri pun gitu ya. Aku adalah pegiat parenting selama 5 tahun, bahkan konsultan apa namanya problem-problem anak. Tapi sebanyak apapun teori yang aku punya di otak dan hatiku, kalau hatiku sedang tidak baik-baik saja, ada problem yang belum diselesaikan, itu tentu tidak akan masuk gitu ya, nggak bisa diterapkan. Jadi pertama yang aku minta, pahami dulu kondisi emosional kamu, kenali dulu emosi kamu, kenapa kamu bisa mau kesal, kenapa kamu bisa marah. Bisa jadi bukan anaknya yang nggak nurut, bisa jadi bukan anaknya yang pengen, yang nggak mau dengerin apa kata kita, tapi kitanya yang lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Tapi kitanya yang lagi ada problem, entah itu mungkin konflik sama suami yang tidak terkeluarkan, atau mungkin luka inner child yang masih menganga, atau ada masalah keinsecurean yang belum dituntaskan. Jadi itu langkah pertama, ya Mem ya. Terus yang kedua, teknik apa yang cocok? Oke, jadi ibu yang baik itu, bunda-bunda, bukan berarti ibu yang selalu lembut. Ya, kita suka kayak nganggep ibu yang lembut itu pasti udah sempurna, gitu. Belum tentu. Jadi, eh, ibu yang baik, bukan ibu yang baik ya. Parenting yang tepat itu bukan parenting yang selalu lembut, menurutku. Tapi parenting yang baik adalah parenting yang bisa menerapkan batasan dan disiplin tanpa kekerasan, gitu ya. Tetap yang namanya parenting, mendidik anak harus ada batasan dan norma-norma yang harus kita terapkan. Ya, eh, lembut itu bukan berarti kita udah sempurna. Kalau lembut tapi kita gak ngerti anak ini harus digimanain,
anak model kayak gini harus dididik seperti apa, itu percuma gitu ya. Makanya banyak anak-anak yang tumbuh dengan eh, tidak menaati aturan gitu ya. Apa tidak apa namanya? Gedenya tuh kayak lebih sulit diatur, lebih leha-leha karena kita hanya apa namanya menerapkan lembut gitu ya, bukan batasan. Parenting itu tuh kayak ini loh, kayak sifatnya Allah ini, Rahman Rahim. Selain sayang, kita juga harus, selain pengasih, kita juga harus penyayang. Jadi, selain kita ngasih ini, ngasih itu karena sayang dia, kita juga harus sayang. Sayang itu caranya bukan selalu memberikan apa yang dia mau, tapi dengan memberikan batasan-batasan yang jelas gitu. Dengan sayang itu membentuk anak agar menjadi pribadi yang baik, yang berkarakter, yang beradab gitu ya. Kalau kita cuma ngikutin aja apa maunya anak pengen ini kita ikutin, anak pengen makan gula berlebihan kita ikutin, mau gampang banget gitu ya, sayang gitu namanya. Pengasih namanya. Tapi kita juga harus penyayang, gimana caranya anak ini kita bentuk gitu ya. Nggak cuma jadi manusia yang tidak tahu batasan gitu, tapi manusia yang beradab, manusia yang berkarakter. Seperti itu. Jadi, apa namanya? Ya yang tadi aku tegaskan menjadi parenting yang bagus itu bukan berarti parenting yang selalu lembut, tapi parenting yang tahu bagaimana memperlakukan dan mendidik anak kita sesuai tipenya, gitu ya. Batasan tetap harus diterapkan. Yang jadi catatan adalah apa, Mams? Dalam kita memberi batasan atau mendisiplinkan anak, hindari perilaku atau kata-kata yang merusak harga dirinya, yang melukai hatinya. Mans kan kita manusia ya, kita juga punya hati. Kira-kira nih ya, kata-kata yang nyakitin kita tuh apa sih? Nah, begitu juga sama anak-anak kita, gitu ya. Boleh loh, nasehatin anak tuh boleh banget. Tegas sama anak tuh boleh banget. Bahkan ada waktu di mana kita emang harus tegas. Nggak harus selalu lembut, gitu. Kita realistis aja. Nah, tapi sampaikan keinginan kita itu dengan kalimat-kalimat yang baik tanpa kekerasan contohnya gitu ya, tanpa kalimat hinaan gitu ya, karena kalimat-kalimat seperti hinaan seperti kamu beban banget sih gitu ya, kamu tuh gak ada guna jadi anak, mungkin itu sepele tapi bisa membentuk apa, tertanam di alam bawah sadarnya gitu sih Mams catatannya. Terima kasih Mams, semoga membantu. Baik, Masya Allah. Satu pertanyaan ternyata penyelesaiannya bisa kompleks ya, Mom ya. Baik, izin saya membacakan satu pertanyaan yang like-nya cukup banyak di grup tadi ya. Bismillah. Nama bundanya Bunda Tiara, domisilinya di Musirawas. Pertanyaannya bagaimana cara dalam menenangkan anak yang tantrum dan cara membuat anak mendengarkan serta fokus ketika kita lagi diskusi sama anak tersebut. Oke, oke Mas, terima kasih pertanyaannya. Kenapa ini banyak yang like? Aku bisa tebak Kak, karena kayaknya tuh relate banget gitu ya. Semua orang tua tuh ngerasain tuh yang namanya fase tantrum, fase anak sulit diatur, fase anak sulit fokus tuh itu tuh terjadi loh Mams gitu ya. Kita validasi dulu. Itu bukan berarti anaknya problematik, tapi emang itu adalah fase yang normal terjadi pada setiap anak ya. Tantrum. Tantrum itu adalah fase yang terjadi pada perkembangan emosi anak dan itu normal gitu ya, selama tidak melebihi batas tantrum yang berlebih. Itu kalau kita kita bahas tantrum yang berlebih itu seperti apa itu akan berjam-jam gitu ya, Mams. Jadi tantrum selama di 5 tahun ke bawah itu masih normal selama durasi tantrumnya kayak tidak apa ya melebihi, tidak berkali-kali dalam sehari, terus juga tidak menyakiti dirinya sendiri atau orang lain gitu. Nah, gimana sih caranya ngehadapin anak tantrum? Ini adalah hal yang kayak tuh gak habis-habis ditanyakan sama para bunda-bunda ya, karena memang ini sering banget terjadi. Jadi kembali lagi kita ke teori ya, Mams. Ini kita kalau ngomongin teori ya, tantrum itu pertama jangan ditolak emosinya anak. Validasi dulu perasaan anak. Kayaknya tuh udah basi banget ya kata-kata ini, tapi itu emang yang seharusnya gitu. Aku harus menyebutkan ini. Validasi dulu emosinya anak. Validasi. Tapi yang jadi catatan, validasi itu
bukan membiarkan anak tantrum dengan melakukan seenaknya. Tetap harus ada batasan. Kita ngebiarin anak nangis dulu nggak apa-apa. Iya, nak, Bunda tahu kamu sedih. Tapi catatannya, kalau dia sampai merusak barang, melempar barang, memukul orang lain, menyakiti orang lain, atau bahkan menyakiti dirinya sendiri saat tantrum, kan ada tuh anak-anak yang kadang pukul-pukul ibunya, gigit-gigit ibunya kalau lagi tantrum dan sebagainya. Hentikan, gitu ya, tahan. Bilang ini nggak boleh. Kamu boleh marah, tapi kamu nggak boleh menyakiti orang lain, nggak boleh pukul-pukul ibu atau pukul diri kamu sendiri. Itu yang membedakan. Jadi orang tuh suka salah ya. Gak apa-apa. Kata pakar parenting, eh, apa nih tantrum tuh harus divalidasi dulu emosinya. Jadi nggak apa-apa anaknya kosot-kosot sambil lempar-lempar barang misalnya atau sambil pukul-pukul ibunya di tempat umum, nggak apa-apa, diamin aja. Validasi. Validasi itu menurutku bukan seperti itu. Validasi itu oke, adik boleh marah yang tadi aku bilang, tapi adik nggak boleh gebuk orang lain, nggak boleh gebuk diri sendiri atau lempar-lempar barang. Marah nggak apa-apa, nangis teriak nggak apa-apa, tapi tidak merugikan orang lain. Itu tetap ada batasannya, ya. Bedakan validasi ya mulai sekarang. Nah, ketika sudah validasi apa, biasanya tuh anak lebih tenang ya. Ketika udah tenang, baru kita bawa ke apa namanya ke tempat yang agak sepi gitu ya. Kalau misal tadinya tantrum di keramaian, bawa ke tempat yang agak tenang gitu. Karena kalau kita nasehatin, kamu kenapa sih malu-maluin bunda banget ya sebenarnya kamu tuh percuma, nggak akan masuk karena otak anak saat tantrum itu sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Jadi kayak percuma kita mau ngoceh apa juga nggak akan masuk gitu. Kalau mau masukin nasihat, instruksi gitu ya, tunggu dulu sampai mereda gitu ya. Nah, sebenarnya ini klasik, cuman yang lebih penting itu adalah mencegah tantrum itu terjadi. Yang suka kita lupa. Sebenarnya tuh kita tuh udah hafal loh, Mams. Apa yang bikin anak kita tuh kira-kira suka tantrum? Pertama, misal dari kondisi emosionalnya, kondisi fisiknya. Kalau dia ngantuk kan, kira-kira dia akan tantrum gitu kan. Kalau dia lagi lapar atau kalau dia lagi, biasanya kalau anakku tuh ya rewel tuh dia lagi kurang perhatian. Kebetulan aku tuh ibu rumah tangga, Mams, tapi aku juga WFH, Mams. Jadi, apa namanya, aku juga termasuk ibu yang bekerja. Ada waktu-waktu di mana aku eh, sulit untuk membagi waktu antara anak dan pekerjaan, dan juga pekerjaan rumah lainnya. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu tuh, anak tuh susah, Mams, rewel gitu ya, tantrum. Nah, di situ kita pahamin gitu, dipahami, oh kalau dia kurang perhatian ini. Jadi cegah hal-hal yang sekiranya bisa bikin dia tantruman gitu ya. Jadi kalau satu-satunya cara menghadapi anak tantrum ya sabar, validasi emosinya, tunggu sampai selesai baru kasih arahan. Cuman itu deh. Coba kita ulik-ulik lagi semua teori yang ada, cuman itu. Itu tuh cuman itu, tapi susah dilakuin gitu ya. Susah dilakuin. Memang perlu melatih diri kita berkali-kali gitu ya. Nggak bisa instan, tapi pasti bisa gitu ya. Terus yang tadi gimana sih caranya biar anak kita tuh fokus, mau fokus ya Mams ya, mau duduk tenang saat belajar gitu ya. Benar. Menurut, oke. Nah, kalau fokus tadi, kita udah ngupas tuntas tuh beberapa tips yang udah aku kasihin. Yang tadi ada 5 ya, Mams ya. Ya, barangkali memang Mams belum menemukan learning style-nya anak. Kalau menurutku, apa yang bikin anak seru, apa yang bikin anak senang, yang bikin anak happy saat belajar, itu apa? Nah, memang kuncinya kita harus mengenali anak kita lebih dalam terlebih dahulu, gitu ya. Karena yang paling tahu anak kita ya kita sendiri ibunya, gitu ya. Kalau misal aku mau kasih saran, ya udah Mams, penuhin dulu tangki cintanya pakai pelukan. Belum tentu juga anak merasa dicintai dengan pelukan. Kalau kayak anakku, Mams, dia tuh merasa dicintai, gitu ya, merasa bisa apa namanya membentuk bonding dengan anakku sebelum belajar itu dengan bermain. Percaya gak? Dengan dia kayak naik-naikin badanku, dengan dia main fisik gitu loh. Kayak dia main seru-seruan, main petak umpet. Dia tuh ngerasa kayak, bunda terlibat di dunianya. Ingat terlibat di dunia itu, terlibat sama anak itu nggak cuma terlibat kita nemenin dia hmm, nyusun puzzle, nggak cuma itu, tapi kita juga harus terlibat di dunianya, masuk ke dunianya, gitu ya. Kadang juga sering banget loh aku kayak bunda yang jadi transformer ya, bunda yang jadi Power Ranger pink ya, kamu yang jadi Power Ranger hitamnya.
Kayak hal-hal yang seperti itu tuh butuh banget karena ketika anak udah ngerasa kita masuk ke dunianya, tuh dia lebih senang, lebih excited, dia lebih antusias gitu ya. Nah, terus tadi kenalin juga learning style-nya si anak gitu ya. Terus juga harus eh, apa namanya? Perhatikan kebutuhan emosionalnya si anak. Anak yang ngantuk, yang lapar, nggak bisa belajar. Serius deh, anak-anakku. Jadi kalau anak-anakku belajar, itu harus nunggu dia udah tidur, dia udah makan, udah selesai semua. Makanya nih banyak banget loh yang tanya, nih ya, aku kasih bocoran di komen tuh, Mams, kamu ada jadwal tersendiri gak sih buat ngajarin anak kamu setiap harinya? Gak ada, karena aku menunggu dia benar-benar siap gitu ya, saat dia udah bobo, udah makan, udah stabil moodnya, baru aku ajakin. Kebetulan kalau anakku, karena mereka tuh masih anak-anak usia dini semua ya, menuju 5 tahun dan 2 tahun, jadi memang harus dipahami betul kondisi fisiknya gitu. Kayak gitu sih, Mams. Semoga membantu ya, Mams. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk jawabannya. Kalau aku mau sedikit sharing tentang tantrum ya, anak aku pernah nih fase tantrum yang kalau minta sesuatu tadi ada yang tanya, anak aku tantrum ketika minta sesuatu nggak diturutin gitu. Moms, kalau tadi mengikutin ya belajar tentang tantrum itu kalau udah terlewati fase itu, udah deh lagi ke mall minta mainan, kita bilang enggak ya, yaudah santuy aja, nggak udah nggak Iya. gulung-gulung lagi. Jadi Hmm, tetap semangat ya belajar tentang melewati bener. fase tantrum itu. Ntar kalau udah kelewat, oh ternyata anak tuh bisa tuh diajak negosiasi gitu ya. Iya, benar-benar. Baik. Bener banget, Kakak. Bagus Mm-mm. itu. Iya, makasih banyak ya untuk para mama yang masih stay tune di jam 20.17 khususnya. Saya berterima kasih kepada pemateri yang Masya Allah luar biasa ilmunya. Semoga seperti yang tadi kita doakan di awal ya, nggak cuma teori, kita bisa praktikin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan kita sudah berdoa, semoga dilembutkan hatinya. Kita bisa ya coba di rumah. Ya, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti webinar Membangun Peradaban dari Rumah yang sudah disampaikan secara luar biasa oleh Ibu Adeliani Abidin. Banyak sekali ilmu, wawasan, dan inspirasi yang sudah beliau sampaikan ya. Oh ya, maaf, bisa kita foto bareng dulu buat kenang-kenangan gitu ya, Masya Allah. Hampir lupa. Ayo, mari kita, ntar ya sebelum closing. Jangan lupa Ya, tag aku ya, Mams. Nanti postingan terbaik dan dengan kesan kesan pesan terbaik nanti aku kasih free ibuku. Oke? oh, Masya Allah. Ayo semuanya jangan lupa. Tak admin boleh nggak sih mau? Boleh. Ya tak admin sama tak iya anak aku mau ikut foto ya. Ayo nyalain kameranya. Aku mau screen capture ya. Aku nggak tahu ada berapa halaman. Jadi tetap senyum aja ya pokoknya. Jadi izin ya saya hitung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga udah siap? Satu, dua, tiga. Tetap senyum ya, Mams ya. Aku Gini kali buka. ya. Iya. Slide-nya banyak soalnya. Ada yang mau nyalain. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, senyum. Maaf ya, maaf. Tadi error. Baik, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Bentar, slide selanjutnya. Maaf ya, Mam ya. Gak banyak. Ini kayaknya mau foto semua, Masya Allah. Satu, dua, tiga. Ada yang merem. Iya, ada yang merem. Maaf. Slide selanjutnya. Ada 9 slide. Ini sepertinya slide terakhir. Satu, dua, tiga. Sudah. Masya Allah. Iya, nanti lagi. Baik, mungkin ada closing statement kembali dari Mam Adelian. Atau sudah? Gitu ya. Iya ya. Oke. Eh,
Terima kasih bunda-bunda yang udah join dari awal sampai akhir. Aku sangat mengapresiasi setinggi-tingginya pada bunda yang hadir sampai akhir ya Kak ya. Semoga eh, sharing-sharing kita pada malam hari ini bisa menerap, bisa kita praktekkan dengan mudah. Apa yang aku sampaikan bisa dipraktekkan gitu ya ke anak-anaknya mulai besok gitu ya. Jangan lupa bunda, jangan pernah meremehkan waktu-waktu bermain sama anak. Terlibatlah dalam dunianya gitu ya, terlibatlah, masuklah ke dunianya, jangan hanya menemani tapi ikut masuk ke dunianya gitu ya. Satu pelukan, satu dongeng sebelum tidur, satu pujian, satu obrolan kecil kita yang sepele itu adalah fondasi besar untuk sebuah peradaban. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mam Adeline. Nggak apa-apa kalau mau live di Zoom ini ya untuk tidurin anaknya. Tadi udah waktunya tidur gitu. Baik, aku mau Oke. ngobrol dulu sama Mama di sini. Sekali lagi tadi udah disampaikan Mam Adeliani Abidin. Em, kalau kalian para mama-mama jangan lupa ya share di story. Yang story terbaik akan dipilih dan nanti dapat e-book. Jangan lupa tag juga ya para admin gitu. Kemudian aku mau infoin jangan live dulu di grup ya. Oh ya tadi ada yang tanya apakah ada rekamannya, ada. Nanti kita bagikan ya rekamannya. Sertifikat juga ada, tapi nanti kosongan ya Mam ya. Jadi nanti bisa diisi sendiri. Jadi jangan live grup dulu, tetap stay tune. Dan insya Allah kita akan infoin kalau ada kelas selanjutnya ya di dalam grup. Jadi sekali lagi saya terima kasih. Iya nanti rekamannya kita bagikan ya, tapi mohon ditunggu dulu mungkin kurang lebih 3 sampai 7 hari ya. Tapi secepatnya akan kami bagikan. Baik,